Selamat malam teman-teman. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan tips untuk membuat fotografi high key ya, high key. High key yang dimaksud ini adalah high tone ya, high tonal, artinya nanti didominasi warna putih ya, warna putih. Artinya dominasi ini berarti setidaknya putihnya kita katakan lebih dari separuh lah, 50% gitu. Nah, idealnya, ini idealnya ya, bajunya putih, kalau bisa polos, dan rambutnya itu juga kalau bisa diikat ya, lebih banyak skin tone-nya gitu. Karena skin tone itu kalau misalnya kena cahaya putih dia akan ikut jadi bright juga warna. Jadi itu akan memperkuat warna terangnya, high tone-nya tadi. Nah, cuma is okay, jadi nggak masalah karena ini latihan aja. Kita tetap pakai yang terurai gini is okay, tapi nanti ke belakang nanti waktu praktek teman-teman bisa coba yang versi diikat ya, versi diikat atau mungkin pakai kerudungnya dibuat putih atau warna terang. Nah, intinya begini ya, high key itu secara teknis itu kita bisa dapatkan itu dengan 2 lampu yang lebar, minimal 2. Kalau misalnya 3 itu is okay, tapi minimal 2 ya. Nah, kalau masalah letaknya itu nanti kita bisa atur bagaimana, terserah ya. Dan yang teman-teman mesti pahami itu aksesorisnya itu karena ini melebar, jadi usahakan softbox atau oktagon atau yang model yang seperti ini, yang strip light semacam ini, yang memanjang ya. Biasanya kalau yang versi memanjang ini saya gunakan untuk garis high tone, untuk garis ini ya, tepi ya gitu. Tapi itu terserah, variasi aja. Yang pasti gunakan lampu dengan aksesoris yang melebar. Oke, teman-teman, saya akan ambil contoh ini untuk tipsnya. Nanti ada banyak versi, tapi yang akan saya ajarkan ini misalkan ya, ini di sini saya tidak menggunakan V-light ya, jadi sengaja saya pengen ada shadow yang di depan sini, jadi tidak ada lampu yang mengarah dari depan menuju ke model ya. Ini satu, ini yang sini saya tembak ke background. Fungsinya ini nanti biar backgroundnya itu putih polos ya, putihnya itu benar-benar putih, nggak ada abu-abunya sama sekali, jadi memastikan tone-nya itu terang betul. Nah, sedangkan yang ini saya jadikan rim light ya, dari samping untuk biar penekanan nanti ada belakang lebih terang ya. Nah, ini nanti kalau misalnya ini terasa misalnya di agak kena sini ya, misalnya sini pengennya gelap, berarti ini diarahkan ke background sini, jangan sampai bocor ke model gini. Oke ya, sekarang dicoba dulu, silakan. Ya, sekali lagi teman-teman, ini misalkan ya seperti ini. Nah, Anda tinggal bisa memvariasinya dengan membesarkan atau mengecilkan kekuatan lampunya ini ya. Misalkan aku kok pengen belakangnya ini lebih terang ya, itu kok misalnya belakangnya kok masih ada abu-abunya, berarti ini yang grup A-nya ditambah mas, grup A-nya ditambah kekuatannya sampai misalnya 1/4 gitu ya, atau 1/2. Oke ya, sekali lagi ya, tinggal divariasi aja nanti pengennya seperti apa ya. Maju lagi mas. Nah, ISO-nya dikurangi. Oke, coba sing versi lain mbak tangannya nggak gitu, ke bawah ini. Nah, coba gitu aja. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kan kita bisa lihat hasilnya sebelah kiri itu terang, sebelah sini kan terang, sebelah kanan ini gelap.
Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dimensi mukanya lebih kerasa, berarti modelnya bisa serong ke sana ya. Gitu. Nah, silakan stylenya divariasi ya toh, monggo bebas. Kayak tadi loh, Vito tadi sing yang duduk terus, oke, tadi kayak tadi Vito tadi waktu nyoba tadi. Nah, gitu. Oke, sip, coba. Variasi aja, nanti ada yang madep sana, ada yang ngasih madep. Oke. Nah, misalnya seperti ini yang pengen digelapin lagi ya. Pengen digelapin lagi supaya kelihatan lebih kontras, Anda bisa ISO-nya bisa dikurangi atau diafragmanya ditambah ya. Coba itu diafragmanya berapa? 4 ditambah jadi 5,6. Ya, ditambah 5,6 atau 7,1 coba. Di zoom lagi, lebih dekat lagi. Oke, set. Oke. Nah, misalkan. Nah, ini tipsnya ya. Coba teman-teman lihat sini. Ini kan hitam nih, ya. Supaya misalnya teman-teman mau lihat yang sini lebih dominan terang, berarti motretnya nanti yang sini di cropping aja, Mas. Coba kamu motretnya di zoom, di sini cropping, terus ini yang sebelah sini dikasih lihat kakinya lebih memanjang. Jadi motretnya agak ke sana. Ininya ke cropping aja, jangan rata tengah gini, jangan. Ya, dicoba. Oke. Nah, ini masih terlalu dominan. Ya, ini di cropping aja, enggak apa-apa. Jadi diperbanyak putihnya. Close up, ya enggak harus close up sih, tapi pastikan nuansa terangnya lebih kuat. Ya. Oke. Coba Mbak, rambutnya di belakang ya, coba. Oke, sip. Nah, diberi variasi angle-angle gitu. Awas atas bocor. Iya, sip. Nah, sip, mantap. Bagus. Ya, ini kurang lebih ya. Ini pertama ya. Jadi tidak ada fill in. Dari depan hanya pakai rim light dan backlight ke belakang. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, berikutnya nih ya, ini variasi yang lain. Kalau tadi kita nggak pakai fill in, sekarang pakai fill in. Ya, pakai fill in. Kalau yang model seperti ini memang relatif aman. Jadi dari depan itu akan flat, terang semua. Gitu. Sementara yang satu ini tetap saya fungsikan ke belakang, biar belakang itu tetap putihnya polos, biar lebih bright gitu. Nah, silakan dicoba, Mas. Oke, coba lagi sing kayak tadi, Mbak, duduk di sini menghadap sana, Mbak. Wah, nice. Coba lagi. Ya. Oke, tes lagi. Ya, monggo. Monggo. Oke. Saya pribadi, saya tuh lebih seneng ada gelapnya begini ya. Jadi nggak terlalu semuanya terang gitu, nggak. Jadi ada shadow-nya. Kita kan ini kan tetap biar nampak dimensinya, tapi background-nya itu dibikin polos gitu ya, lebih bright gitu, untuk kesan high-nya lebih kuat ya. Oke. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, tangannya jangan gitu, tangannya. Nah, oke. Sip.
Ini ya, kalau misalnya menggunakan 2 lampu semuanya untuk fill in, melebar, jadi ininya lebih flat mukanya, ini nggak ada gelap terang di kanan kiri. Ya, tapi itu saya perbolehkan juga kalau misalnya teman-teman mau pakai yang seperti ini. Ya, oke. Nah, ada satu tips lagi. Ini bukan soal apa namanya lighting, tapi kita memakai bokeh. Ya, ini juga lebih bagus. Nanti teman-teman bisa memvariasinya. Ya, nanti ini kebetulan Sony ada yang 51.8. Kita nanti akan pakai yang lensa itu. Oke. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Coba ya, ini misalnya kita variasi ya. Kalau tadi kan bermain dengan apa f bukaan kecil. Nah, sekarang kita pakai bukaan besar ya. Ini saya pasang di f2 atau maksimal f2,8 kalau mau bokehnya lebih maksimal. Nah, nanti tipsnya nanti dipasang ini paling rendah aja ya, paling rendah dulu, pokoknya kekuatannya di setting paling rendah dulu, kanan kiri ini lampunya paling rendah. ISO-nya itu juga paling rendah, nanti baru menyesuaikan dari angka yang paling rendah itu, kalau mau diterangin tinggal ditambahin. Nah, cuman tipsnya begini, kalau misalnya pakai bokeh, kan percuma, belakangnya kosong toh, ya kan? Berarti Anda harus bermain dengan kedalaman ini ya, kedalaman tubuhnya ini. Nah, biasanya misalnya kalau dari atas begini kan mata dengan bagian yang bawah ini kan ada foreground backgroundnya. Nah, maka yang bawah ini pasti dia akan ngeblur. Contoh seperti itu. Atau tangannya misalnya begini, monggo lah ya. Silahkan dicoba untuk variasinya. Nanti masnya yang memvariasi di sini. Backgroundnya jangan kosong, Mas. Kurang dekat. Apa kalau di belakang dikasih orang juga? Ini saya aja, ini saya nanti. Bisa kok. Dekat lagi, dekat lagi. Nah, itu misalnya seperti itu. Terus tadi kan kurang terang ya, sebelah mana kurang terang? Ya. Sebelah sini kurang terang, tinggal ditambahin aja. Ini B-nya ditambahin. Ya. Nah, misalnya seperti itu, ya. Bagus. Coba Mbak, gini Mbak, gini. Gini. Nah, kamu fokus ke di apa? Oke, tangannya jangan nempel. Oh, gitu. Oh, api jus. Misalnya seperti itu. Oke, tes. Oh. Ya. Oke. Coba ISO-nya ditambah sedikit. Itu tadi coba seperti apa? Menurut saya lebih enak di up sedikit lagi, terang sedikit lagi. 200 coba. Nah, coba. Dipepet kene, Mbak, pepet kene. Lagi pepetnya lagi. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Ini contoh ya. Variasi aja teman-teman, nanti bisa menggunakan bokeh semacam ini. Untuk lightingnya sama aja. Ya, sama aja. Gitu. Dan nanti ini kan yang saya contohkan ini kan kebanyakan close up. Nanti kalau teman-teman mau yang full body atau setengah badan, itu terserah, bebas. Dan kostumnya sih kalau saran saya sebaiknya polos, tidak ada motifnya. Ya, jadi untuk memperkuat simplicity-nya ya, itu akan lebih baik yang polos. Kalaupun ada ya sedikit aja, dan itu jangan banyak-banyak, jangan dominan, apalagi nek sing bentuknya ilustrasi kayak Naruto apa-apa gitu, bikin nanti jadi nggak bagus ya, jadi nggak bagus nanti. Ngerti maksudku ya? Nanti apa itu nek kaosnya model-model semacam itu pasti jadi nggak bagus ya.
Oke, terima kasih. Itu aja. Nanti teman-teman habis ini silakan mengeksplorasi. Tak kasih waktu sampai jam 8.30. Ya. Gitu ya, nanti bergantian ya.